Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan coba menjelaskan materi tematik, yaitu dengan tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran Ananda selalu diberikan kemudahan juga kelancaran ya. Nah, sekarang silakan Ananda persiapkan buku paket, pensil, juga penghapusnya ya. Ya sudah, silakan simak videonya sampai selesai. Ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama yaitu Ustazah akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini tentang perkembangan teknologi komunikasi. Contohnya apa sih? Dengarkan ya. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong berkembangnya alat komunikasi. Nah, pada zaman dahulu, alat komunikasi itu berupa telepon yang masih sebatas telepon rumah, seperti contoh ini, ataupun ini ya. Ini adalah telepon rumah. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukan telepon genggam atau yang biasa kita sebut sebagai handphone, sehingga lebih memudahkan untuk berkomunikasi. Tidak hanya teknologi komunikasi yang mengalami perkembangan, teknologi informasi pun demikian. Ditemukannya jaringan internet, ya, jaringan internet, teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang. Melalui jaringan internet, kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon pintar atau ini ya, disebut dengan handphone. Jadi, perkembangan teknologi komunikasi ini semakin sini semakin berkembang, semakin maju, semakin hebat, dan semakin mempermudah orang-orang untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Ditambah juga dengan dukungan internet ya, seperti yang Ananda gunakan dan Ananda rasakan dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Selanjutnya, ingat setelah membaca sebuah teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi, ketika Ananda membaca sebuah teks, di situ terdapat kalimat utama yang terdapat dalam sebuah paragrafnya. Nah, dan setelah mengetahui kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Jadi setelah kita membaca sebuah teks, kita dapat menemukan kalimat utamanya, gagasan pokok, dan dapat memperoleh informasi yang terdapat pada teks tersebut. Tetapi ingat, membaca teksnya harus dengan cermat, dengan teliti ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan matematika tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku, yaitu misalnya persegi satuan. Nah, sebelumnya ini sudah pernah dijelaskan oleh Ustazah tentang menghitung menggunakan satuan tak baku persegi satuan. Tetapi di video ini Ustazah akan mengingatkan Ananda kembali ya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat dua contoh bangun datar dan cara menghitung kelilingnya dengan menggunakan satuan tabaku persegi satuan. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini terdapat bangun datar yang terlihat dengan warna yang berbeda ya, berwarna abu-abu di sini. Nah, bagaimana cara menghitung kelilingnya? Kita akan menghitung dari sini sampai dengan sini. Kembali lagi ke tempat asalnya, ke titik asalnya ya. Dengan hitungan persegi satuan. Nah, sekarang kita akan hitung
kita mulai menghitungnya dari bagian bawah sebelah kiri ya. Kita samakan dengan jawaban di bawahnya apakah sudah benar ataupun salah. Kita buktikan, kita hitung bersama-sama mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dihitung lagi mulai dari sini ya. Dimulai dari yang terakhir hitungannya tadi dari sini. Tapi kita mulai lagi dari 1. 1, 2, 3. Betul. Dari sini kita mulainya 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah lagi 1, 2, 3. Ya, maka 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ya, dalam kurung 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 dengan persegi satuannya silakan ditulis, jangan sampai lupa. Maka dijumlahkan hasilnya yaitu 16 persegi satuan. Lalu contoh yang kedua, kita cari kembali kelilingnya. Dihitung mulai dari bagian bawah, kita buktikan jawaban ini benar atau tidak ya. Dari sini kita hitungnya dari bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya. Lalu dimulai lagi dari sini. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Betul. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seluruhnya ditulis, ditambahkan dengan tambahan tulisan persegi satuan, lalu dijumlahkan hasilnya adalah 20 persegi satuan ya. Nah, ini adalah menghitung bangun datar menggunakan satuan tabaku persegi satuan. Anak-anak sudah paham belum? Jika belum, silakan diperhatikan kembali, dilihat buku paket Ananda yaitu pada halaman 68. Di situ terdapat ayo berlatih. Kita kerjakan untuk nomor 1 bersama-sama. Hitunglah keliling bangun datar berikut ini. Kita mulai dari yang A. Nanti kita selesaikan sampai dengan bagian C ya. Yang A, kelilingnya. Ustazah di sini sudah menuliskan kelilingnya, kita buktikan apakah benar atau tidak ya. Caranya seperti yang sudah Ustazah sampaikan di slide sebelumnya ya. Kita lihat dan kita biasakan untuk menghitungnya dari bagian bawah. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Ditambah 1, ditambah 1 lagi. 1, 2, 3, betul. 1, 1 lagi. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 ditambah 1, 2, 3. Ditambah 1, ditambah 1 lagi persegi satuan. Maka seluruhnya dijumlahkan hasilnya yaitu 20 persegi satuan. Silakan Anda tulis di buku paket beserta caranya. Jangan lupa ditulis juga hasilnya yaitu 20 persegi satuan. Selanjutnya yang B. Kita buktikan lagi, kita hitung bersama-sama dimulai dari bawah. 1, 2, 3, 4. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 1, 2. Ditambah 1, 2, 3. Ditambah lagi 1, 2. Dan terakhir sampai sini, sampai menyambung di titik awal, yaitu 1, 2. Persegi satuan. Maka seluruhnya dijumlahkan hasilnya yaitu 16 persegi satuan. Dan yang terakhir yang C. Kita hitung mulai dari bawah. Ingat, ini menghitung kelilingnya dimulai dari sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini ya. Kita hitung dari bawah. 1, 2, ditambah 1, ditambah 1, 2, 3, ditambah 1, 2, 3, ditambah 1, 2, 3, ditambah 1, ditambah 1, 2, ditambah 1, 2, 3, 4, 5 persegi satuan, maka hasilnya ketika dijumlahkan yaitu 20 persegi satuan. Maka kelilingnya 20 persegi satuan. Sudah paham ya sampai sini? Selanjutnya kita akan belajar tentang muatan PPKN yaitu manfaat keberagaman di tempat bermain. Kita akan menemui berbagai bentuk keberagaman saat bermain bersama teman.
Berbagai keberagaman yang kita temui di tempat bermain memiliki banyak manfaat. Berikut manfaat keberagaman di tempat bermain, yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman, dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda karena keragamannya, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Nah, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan keberagamannya ya. Nah, karena keberagaman tersebut, bangsa Indonesia memiliki semboyan. Ada yang masih ingat semboyannya apa bunyinya? Good, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Betul, berbeda-beda tetapi tetap satu ya, atau tetap satu tujuan. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia ini, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan tersebut bermakna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada justru menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Seperti gambar ini terdapat berbagai macam suku bangsa, terutama agamanya yang berbeda-beda, tetapi kita perlu saling menghormati dan menghargai atas keberagaman tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat membuat ringkasan dari informasi teks setelah kita mengetahui informasi setiap paragraf. Ringkasan merupakan intisari dari sebuah teks. Intisari itu maksudnya adalah kalimat yang penting yang dapat menjelaskan kalimat-kalimat penjelas yang lainnya. Ya, jadi diringkas itu dipersedikit lagi teksnya ketika Ananda membaca suatu teks yang asalnya panjang ketika diringkas akan menjadi lebih sedikit. Dan ringkasan itu biasanya berisi hal-hal yang lebih penting pada teks tersebut. Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang menyikapi keberagaman di tempat bermain. Seperti yang Ustazah jelaskan di slide sebelumnya tentang keberagaman di tempat bermain, ya. Nah, keberagaman itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi, saling bersatu antar teman, dan sikap tenggang rasa. Nah, apa sih sikap toleransi? Apa sih sikap tenggang rasa? Nah, ini artinya silakan disimak dengan baik. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Sedangkan tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Untuk toleransi dan tenggang rasa hampir sama ya, dua-duanya saling menghormati dan menghargai. Tetapi untuk toleransi itu adalah perilakunya yang dilakukannya. Kalau tenggang rasa cukup dengan sikapnya. Misalkan untuk toleransi, ketika kalian memiliki teman yang berbeda agama tetap diajak bermain. Nah, itu adalah perilakunya, toleransi ya. Sedangkan tenggang rasa itu sikapnya. Contohnya tidak meledek ya, tetap senyum, ramah, sopan, santun itu tenggang rasanya ya. Selanjutnya, dengan sikap toleransi dan sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik, sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Seperti pada gambar yang ditunjukkan pada tampilan berikut. Di sini terdapat beberapa kelompok anak yang tetap bermain walaupun terdapat keberagaman. Di sini contohnya adalah keberagaman warna kulit, lalu ada keberagaman
budaya, ada juga keberagaman suku bangsa ataupun agama, tetapi mereka tetap menjalin persahabatan dengan baik dan menciptakan suasana yang rukun dan damai ya. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke muatan matematika, yaitu tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku, yaitu dengan bantuan persegi satuan. Ingat, kamu telah belajar cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku persegi satuan. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm atau yang disingkat menjadi cm. Nah, sebelumnya kalian sudah Ustazah jelaskan tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan satuan baku dengan tetap menggunakan bantuan persegi satuan, tetapi menggunakan satuan cm atau yang kita singkat menjadi cm. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat 2 contoh untuk menentukan keliling bangun datar dengan menggunakan satuan baku. Kita lihat contoh yang pertama di bagian atas. Untuk menentukannya, tetap kita memperhatikan persegi satuan, tetapi perbedaannya yaitu dengan menuliskan sentimeter pada hasil jumlah akhir dari keliling tersebut ya. Untuk penghitungannya tetap sama dengan yang satuan tidak baku. Untuk mempermudah, kita mulai hitungannya dari bagian bawah. Kita hitung benar atau tidak yang tercantum pada bagian bawah gambar ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ditambah, mulai lagi dari sini ya. 1, 2, 3. Ditambah 1, 2, 3, 4. Dan ditambah lagi 1, 2, 3. Jangan lupa satuan sentimeternya ditulis, lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 14 cm. Ingat ya, menghitung keliling itu dimulai dari sini ke sini, lalu balik lagi ke titik yang memulai hitungan ya. Selanjutnya kita hitung keliling bangun datar bagian bawah ya. Kita hitung dimulai dari bawah. 1, 2, 3, ditambah 1, 2, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, betul. Ditambah 1, ditambah 1, dan terakhir ditambah 1, 2. Satuannya ditulis cm, maka dijumlahkan hasilnya adalah 16 cm. Jadi perbedaannya untuk menghitung bangun datar, satuan baku dan satuan tidak baku hanya berbeda dengan menggunakan sentimeter saja atau yang kita singkat menjadi cm. Ya, untuk perhitungannya tetap sama menggunakan persegi satuan. Nah, selanjutnya ada tugas yang perlu Ananda kerjakan dan perlu Ananda kumpulkan, yaitu pada halaman 72 di buku paket Ananda. Tugasnya adalah seperti berikut, yaitu menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan satuan baku sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Silakan Ananda tulis dengan caranya ya. Berapa tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa sampai dengan selesai, lalu tulis hasil akhirnya. Ingat, untuk matematika harus menggunakan caranya, jangan langsung menuliskan isinya. Ya. Jika Ananda tidak cukup untuk menulisnya pada buku paket, silakan ditulis pada buku tulisnya. Jangan lupa halamannya dicantumkan. Nah, alhamdulillah video pembelajaran kali ini sudah selesai Ustazah jelaskan. Ustazah harap kalian dapat paham dengan apa yang Ustazah sampaikan dan dapat mempermudah Ananda untuk mengerjakan setiap tugasnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini sampai selesai saleh-saleha. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikannya ya. Tetap semangat walaupun belajar masih di rumah saja. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.